ini adalah Y1, ini adalah P1. Kita punya di sini, dan kalau kita ke atas, kan ya, di sini keseimbangan, ini adalah Y1. Kan gini ya, ini adalah persamaan yang pertama ya, ini AE1 misalnya, atau di sini nih, keseimbangannya di sini kan, ini E1. Nah, kemudian misalnya harganya mau naik apa turun? Misalkan turun deh ya. Misalkan turun. Kan di sini ya, harganya P2. Di sini adalah Y2. Itu kan ya. Kita tarik ke atas. Ini adalah Y2 di sini. Nah, kemudian karena coba asumsi dari hukum permintaan baik di mikro maupun makro adalah ketika bahwa harganya turun, otomatis permintaan banyak ya, kan ya. Nah, sementara agregat expenditure itu kan berarti menunjukkan bahwa kalau misalkan harga turun, asumsinya agregat expenditure akan naik kan, karena pengeluaran akan semakin banyak. Karena konsumen merasa bahwa, atau masyarakat di situ merasa bahwa harga rendah, sehingga dia akan meminta lebih banyak. Nah, oleh karena itu, maka ini kan penurunan harga ini akan meningkatkan AE-nya kan di sini. Gitu. Ini nanti tergantung ya faktor apa yang meningkatkan, misalkan bisa dari investasi apa gitu ya. Ini AE2 dan di sini adalah E2. Nah, sehingga kita udah dapat ini nih, gitu kan ya. Nah, karena itu kita bisa tarik. Nah, ini adalah kurva AD kan gitu ya. Gitu. Itu dulu mungkin harusnya masih ingat ya di pengantar ekonomi makro dulu. Jadi ini adalah penurunan kurva AD-nya kan, gitu. Nah, sekarang kita ingin melihat kaitan antara ISLM yang sudah kita turunkan di minggu lalu, kaitannya dengan penurunan kurva AD ini, gitu ya, seperti itu. Nanti apa sih sebetulnya yang mengubah-ubah? Kalau di ISLM kan bukan harga di sini ya, bukan harga yang mengubahnya, tapi adalah interest rate-nya. Akan tetapi interest rate ini nanti akan merepresentasikan dari perubahan harga sebetulnya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita melihat perubahan. Coba saya biar bisa agak cepat ya, supaya tidak menggambar, kita dipakai buku aja ya strateginya. Oke, bentar. Kita buka yang MenQ. Nah, oke, yang ini ya, yang akan kita bahas sekarang adalah chapter 11 ya, kalau di bukunya MenQ. Ini chapter 11. Nah, ini, nah oke. Karena sekali lagi komponen dari IS itu kan di perekonomian tertutup ya, ISLM itu adalah analisis makroekonomi dalam kondisi perekonomiannya tertutup, gitu kan ya. Nanti berikutnya di chapter 12 ya, kita minggu depan itu akan mencoba bagaimana melihat kaitannya dengan sektor luar negeri, gitu kan ya, atau istilahnya dengan modelnya Mundell-Fleming ya, minggu depan. Nah, jadi kenapa nanti kebijakan-kebijakannya loh? Kok tidak misalkan suku bunganya tidak mempertimbangkan suku bunga luar negeri misalnya? Ya enggak gitu ya kalau di model ISLM, karena model ISLM ini adalah model perekonomian tertutup gitu ya, tertutup. Oke, baik. Oke, jadi kalau kebijakan fiskal itu dari sisi IS, nanti kalau kebijakan moneter dari sisi LM-nya ya, gitu. Nah, apa yang berubah gitu kan ya? Nah, komponen dari kurva IS yang bisa mengubah-ubah kurva IS itu adalah kemarin kan bisa government expenditure, bisa pajak gitu kan ya. Jadi dua instrumen itu yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan atau istilahnya itu fluktuasi dalam ekonomi gitu kan ya. Fluktuasi dalam ekonomi kan ini sebetulnya konteksnya kan sebetulnya dalam siklus bisnis ya, fluktuasi naik turun gitu kan ya si pendapatan itu. Jadi nanti kita akan melihat hal apa saja yang bisa mengubah pendapatan nasional tersebut gitu ya.
akibat dari perubahan-perubahan dari variabel kebijakan fiskal kalau dalam IS dan LM untuk kebijakan moneternya. Oke, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa perubahan dalam pengeluaran pemerintah itu akan sebesar delta G gitu kan ya. Dan berapa besar berubahnya pendapatan nasional akibat perubahan G, itu kan kita bisa melihatnya berapa besarnya itu berdasarkan efek multiplier-nya kan. Nah, delta G per delta Y itu adalah 1/1 min 1/1 min D gitu kan ya. Kalau dalam pajaknya yang tetap gitu kan ya. Gitu. Nah, nah kita ingin melihat sekarang change in government purchases gitu ya. Ya, sekarang kalau misalkan seandainya terdapat penambahan G gitu kan ya, seperti yang saya ilustrasikan minggu lalu bahwa misalnya pemerintah menginginkan bahwa budgetnya itu adalah defisit budget misalkan ya, dia menambah pengeluarannya gitu ya. Oke, berarti ada penambahan G gitu kan ya. Nah, di sini coba perhatikan. Kita tahu bahwa kalau misalkan G ditambah, berarti kan kalau misalnya itu akan mengubah kurva IS itu ke sebelah kanan kan, ya karena terjadi penambahan. Kita lihat di sini. Awalnya kan kurva IS-nya adalah di IS1 ya. Nah, kemudian LM-nya ini LM awal karena yang berubah adalah dari sisi fiskal melalui G ya, melalui government expenditure-nya, maka LM tidak berubah ya, yang berubah hanyalah kurva IS. Nah, oke, maka kurva IS di sini berubah dari IS1 ke IS2 gitu kan ya. Nah, kemudian ternyata perubahan kurva IS dari IS1 ke IS2 ini mengubah tingkat suku bunga kan. Nah, tingkat suku bunganya menjadi naik kan, mendorong suku bunga naik. Gitu kan ya. Nah, ini. Nah, di sini kan. Nah, sebelum ke situ kita lihat juga bahwa perubahan suku bunga ini ternyata diakibatkan oleh kenaikan dari pendapatan nasional. Kan berubah nih dari titik A ke titik B nih, pendapatan nasionalnya berubah gitu ya. Nah, sehingga ke equilibriumnya ada di titik B, kemudian ini mendorong kenaikan interest rate-nya gitu kan ya. Tingkat suku bunganya naik. Nah, tetapi yang harus diperhatikan dari gambar ini adalah coba kita lihat. Ketika misalnya tingkat suku bunga belum berubah, coba yang ini ya, titik-titik di R1, yang ini, jarak antara A dan IS2 ini nih. Ini adalah the IS curve shift to the right by delta G gitu ya, per 1 min MPC. Gitu kan ya. Artinya sebetulnya ini adalah besarnya perubahan pendapatan nasional gitu kan ya, akibat adanya penambahan G itu harusnya adalah antara titik A sampai titik ini. Harusnya. Gitu ya, harusnya sih di sini. Kalau misalkan di titik ini harusnya di sini adalah Y3 misalkan. Ini Y3 tuh di sini. Coba bisa saya enggak ya ini? Oh, enggak bisa. Oke, nah di sini ya, ini Y3 harusnya nih. Akan tetapi ya, ternyata pendapatan nasional itu tidak bisa dipertahankan di Y3 ini, tetapi dia harus bergeser ke sebelah kiri. Jadi yang tadinya kemungkinan dari Y1 sampai Y3 ini kan besar tuh gap-nya. Jadi perubahannya kan sangat besar ya. Kalau tidak terjadi perubahan tingkat suku bunga. Suku bunganya tetap di R1. Nah, akan tetapi sekarang karena adanya kenaikan tingkat suku bunga, maka dia meng-crowding out namanya. Gitu ya. Jadi ada crowding out di sini. Crowding out dari tadinya Y3 di sini ke Y2 di sini. Gitu. Karena adanya kenaikan tingkat suku bunga. Jadi kalau misalkan ini yang lebih, bentar. Kayaknya di sini deh.
kan ya. Oke. Itu LM ya. LM-nya harusnya sih nggak apa-apa deh ya. Dia dalam jangka pendek aja asumsikan ya ini. Tapi kalau mau sama sih harusnya lurus aja. Seperti ini nih, seperti ini ya. Karena kenapa LM-nya lurus? Karena ini kan mengasumsikan bahwa ini kan LM itu ditentukan ya, jumlah uang beredar itu ditentukan gitu kan di pagu. Oke lah, kita konsisten aja. Oke ya, dianggap ini. Ini adalah IS1. Ini adalah IS2 ya. Yang tadi ini adalah titik A gitu ya. Ini adalah titik B. Kemudian ini adalah ini. Ini adalah LM, gitu ya. Ini adalah tingkat suku bunga dan ini adalah Y, gitu kan? Oke, di awal kan di sini ya, ini Y1 atau Y0 lah ya, Y0. Ini kan awalnya, gitu kan? Kemudian diasumsikan ada shock, gitu kan ya? Ada shock, kemudian ada guncangan ekonomi di situ, kemudian misalnya pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintahnya. Nah, awalnya kalau misalnya tingkat suku bunganya tidak berubah di sini, ininya, bentar saya hapus. Kenapa? Oke. Ini ya. Ini di R1. Nah, ini kan harusnya di sini ya. Ke Y itu. Ini adalah Y1. Gitu ya. Nah, harusnya di sini. Jadi jarak perubahan pendapatan nasional akibat adanya perubahan G itu ya sebesar ini awalnya, gitu kan ya, itu sebesar angka misalkan ini X misalkan ya. Nah, akan tetapi sekali lagi karena kenaikan pendapatan nasional ini mendorong harga gitu kan ya, maka mendorong harga, maka tingkat suku bunga menjadi naik, gitu kan ya, mendorong permintaan naik, gitu kan, otomatis harga naik, gitu kan ya, otomatis dia harus membutuhkan uang yang lebih banyak, gitu kan, karena permintaan banyak, gitu kan ya, maka dia juga membutuhkan uang yang lebih banyak, gitu kan ya, maka di sini kita harus menyeimbangkan dengan kurva LM-nya, gitu. Jadi tidak bisa di sini, gitu, karena kan LM-nya di sini keseimbangan awalnya. Jadi peningkatan belanja gitu ya akan meningkatkan pengeluaran uangnya gitu kan ya. Berarti kalau misalkan pengeluarannya naik, otomatis permintaan uang akan naik gitu kan ya, sehingga LM-nya menjadi naik gitu kan. Nah, permintaan uang naik ini akan mendorong tingkat suku bunga naik di sini. Gitu ya. Jadi ceritanya gitu. Aduh, ini nggak lulus banget. Kayak di sini. Ini R2. Ini akibat dari respon dari kenaikan permintaan uang ya, sebetulnya, gitu kan ya, karena dia permintaan akan barang dan jasanya menjadi naik kan, permintaan barang dan jasa itu kan di IS ya, nah kan tetapi dia berinteraksi dengan LM gitu, nah sehingga kan ini jadinya ini adalah Y2, jadi di sini yang tadinya harusnya kan ke sini nih, ke sini ternyata perubahannya hanya ke sini gitu. Kenapa sampai ke sini? Karena invest kan di IS itu ada komponen IS nih, investment saving.
gitu kan ya. Kita tahu bahwa yang mempengaruhi investment atau saving itu adalah interest rate kan. Jika suku bunga naik, maka orang akan investasi atau enggak? Coba gali. Kalau suku bunga naik, investasi turun apa naik? Oh, sepertinya turun, Ibu. Sepertinya turun. Jangan sepertinya, harus pasti. Turun, Bu, turun, Bu. Oke, turun. Berarti kalau komponen dari IS itu turun, otomatis pendapatan nasionalnya naik apa turun? Kalau investasinya turun? Turun, Bu. Turun gitu ya. Nah, sehingga turunnya itu sebesar ini kan, dari Y2 ke Y1 ini turunnya. Gitu, akibat adanya kenaikan tingkat suku bunga, kemudian mengurangi investasi, investasinya turun, kemudian akan mengurangi pendapatan nasional. Itulah yang dinamakan dengan crowding out. Nih, crowding out. Gitu ya, itu namanya crowding out. Jadi crowding out itu adalah penurunan. Jadi terjadi penambahan sebetulnya, akan tetapi penambahan yang seharusnya di nilai tertentu, gitu kan, nilainya akan terkurangi karena investasi menurun akibat adanya kenaikan tingkat suku bunga, gitu ya. Itu namanya crowding out, gitu. Oke, itu jadi kita udah selesai satu kurva, gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke kurva berikutnya. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita akan melihat perubahan pajak ya, di perubahan pajaknya, change in tax-nya, taxes-nya ya. Oke. Oke, ini. Oke. Nah, kalau tadi melalui penambahan government share, kita tahu bahwa pajak itu, sekali lagi ya, Fadil masih ingat ya, minggu lalu bahwa dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pajak itu bukan kaitannya nanti dengan penerimaan pemerintah bahwa itu akan meningkatkan pendapatan gitu kan, bukan ya. Tapi dalam konteks ini adalah pajak itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi gitu ya. Gitu. Nah, konsumsi karena adanya pajak maka akan menurun, maka nanti akan dilihat apakah pajaknya ini dinaikkan atau diturunkan kan begitu ya. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya di sini kasusnya adalah penurunan pajak ya, decrease in taxes in the ISLM model gitu ya. Sekarang coba kita lihat. Jadi ini prosesnya sama ya dengan penambahan government expenditure karena dia decrease, kecuali kalau dianya increase ya. Kalau increase pasti ke sebelah kiri. Nah, karena kebetulan sama, maka perubahannya sama dengan yang tadi. Hanya saja yang berbeda di sini adalah berapa besarnya perubahan akibat penurunan pajak itu ditentukan oleh besarnya multiplier ini. Multiplier dari pajak itu adalah min B per 1 min B kan gitu ya. Tapi karena di sini ada penurunan berarti kan min positif ya di sininya B per 1 min B gitu. Jadi nah di sini prosesnya sama gitu ya. Jadi karena adanya penurunan pajak maka konsumsi pasti akan naik gitu kan ya. Konsumsi pasti akan meningkatkan permintaan barang dan jasa kan di situ gitu kan. Karena permintaan naik di sini maka IS akan bergeser ke sebelah kanan gitu kan, ke atas gitu. Dan posisinya sama, permintaan terhadap barang dan jasa naik, maksudnya pengeluaran dan barang dan jasa naik, karena konsumsi kan jadi lebih meningkat kan, maka perlu uang juga sama, gitu kan ya. Dia memerlukan uang untuk belanja, maka akan meningkatkan LM-nya gitu ya, dan kemudian akan mendorong tingkat suku bunga naik juga ke R2 dari R1 gitu ya. Jadi posisinya sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Tapi ini kasusnya berbeda. Jadi itu. Jadi yang harus diingat bahwa oke, kalau misalkan pengeluaran naik, itu akan mendorong kurva IS ke sebelah kanan gitu kan ya. Dan itu tergantung apakah misalkan dari diskresi kebijakannya. Kalau delta G-nya turun, misalkan tight money policy, berarti kan dia ke kiri IS-nya gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya pajak, kalau dari sisi pajak dia naik, berarti kan sama juga ke kiri gitu ya.
Nah, kalau misalnya pajaknya turun, berarti IS-nya ke kanan. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian sekarang kita lanjut. Oke. Nah, sekarang ini kaitannya dengan kebijakan moneter ya di sini, gitu kan ya. Nah, kalau tadi di dua kurva pertama kita melihat dari sisi fiskalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi moneternya, gitu kan ya. Nah, kalau di sini, gitu ya, kita melihat, misalkan ini kurva yang pertama ya, ini adalah IS, kemudian ini LM1, ini IS3. Tanpa ada respon dari IS-nya ya, maksudnya perubahan IS-nya belum terlihat di sini. Nah, misalnya ini LM2, berarti terjadi, nah ini nih, yang pertama, an increase in the money supply shift the LM curve downward. Jadi, peningkatan penawaran uang, gitu ya, mengubah kurva LM menjadi ke bawah ya, ini, gitu kan ya. Jumlah uang beredar kan berarti naik, misalnya ya. Berarti penawaran uangnya banyak, dari Bank Indonesia misalnya menambah jumlah uang beredarnya, gitu kan. Nah, sehingga jumlah uang menjadi lebih banyak, dan kita tahu, gitu ya, kalau misalnya jumlah uang beredar banyak, kira-kira tingkat suku bunga akan naik atau turun? Turun. Turun ya. Oke, tingkat suku bunganya akan turun gitu. Karena apa? Orang banyak memegang uang kan? Gitu. Kalau orang banyak memegang uang, ini kan di sini ya. Nah, di sini. Nah, kemudian which raise income, ya ini kan ini pertamanya ke ini dulu ya, ke income dulu tentunya sama dengan yang tadi. Jadi meningkatkan pendapatan dari titik A ke B, dan kemudian ini mendorong tingkat suku bunga turun gitu kan, ke titik R2 gitu kan. Seperti itu ceritanya. Jadi kalau make sense-nya aja sih kita ceritanya gitu kan ya. Oh iya, kalau jumlah uang banyak berarti kan orang cenderung megang uang banyak gitu kan. Maka nanti sebetulnya respon kebijakannya ini juga sih. Oh iya, bagaimana ya supaya misalnya pemerintah misalnya ya di sisi moneter, bagaimana supaya misalkan capaiannya tujuannya tercapai, maksud saya gitu ya. Apakah nanti mekanismenya seperti apa? Apakah yang dipertahankan adalah suku bunganya misalnya, atau misalkan pendapatannya. Jadi nanti itu akan kita bahas kemudian gitu ya. Nah, di sini kita belum sampai ke situ. Jadi kita ini lihat mekanismenya saja dulu gitu ya. Jadi bahwa penawaran uang ya itu akan meningkatkan pendapatan gitu kan ya, dan kemudian akan menurunkan tingkat suku bunga gitu. Ya, itu dari sisi moneter ya. Tapi ini single apa ya? Apa namanya? Dia single ya perubahannya. Jadi hanya di sisi LM-nya saja gitu kan ya. Dan IS-nya tidak berubah. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang kita akan melihat sebentar ya. Interaksi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya ya. Coba kita lihat. Nah, ini di kebijakan fiskal moneter yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa di sini sudah terjadi ini ya, coba perubahan-perubahan, bagaimana respon IS, bagaimana respon apa namanya, respon LM-nya. Sebentar, saya ini kan lampu dulu ya, gelap. Oke, ini ya. Kita akan coba lihat. Jadi nanti saya mohon ceritanya, cerita misalkan, oh iya bagaimana cerita-ceritanya itu coba Anda baca di buku ya. Ini mengingat ini ya, harus buru-buru. Oke.
Nah, coba kita lihat ceritanya di sini. The response of the economy to tax increase. Nah, ini salah satu kasus yang disampaikannya adalah terkait dengan peningkatan pajak, gitu kan ya. Nah, kita tahu sekali lagi pajak akan mengurangi konsumsi, dan kalau konsumsi turun berarti pengeluaran turun, dan kemudian akan mengurangi permintaan uang kan, gitu ya. Nah, maka dia akan menggesernya ke sini nih, ke bawah, sebenarnya karena konsumsinya turun. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa karena konsumsi turun maka IS-nya ke sebelah kiri, gitu kan ya. Nah, ini akibat dari kenaikan pajak. Nah, kemudian ini asumsinya di sini ya, the Fed holds the money supply constant. Nah, di sini dia tidak mengubah jumlah penawaran uangnya di sini, gitu kan ya. Yang sehingga di sini tetap tidak ada respon dari LM, perubahan kurva LM-nya. Nah, proses selanjutnya di sini, gitu ya. Nah, kenaikan pajak tadi kan di sini dia meningkatkan the tax increase shift the yield curve ya, yang ini tadi yang IS 2, gitu ya. Nah, kemudian aim to hold the interest rate constant, the Fed contracts the money supply, gitu kan ya. Nah, di sini the Fed itu ini karena kasusnya adalah di Amerika, maka contohnya the Fed. Kalau misalkan di kita itu adalah Bank Indonesia, gitu kan ya? Bu mau nanya. Kenapa? Kalau misalnya LM ini berarti biasanya kalau konstan kan vertikal biasanya ya? Iya, harusnya seperti itu. Makanya tadi ini asumsinya di short run ya. Ini asumsinya di short run. Baik, Bu. Ini asumsi short run ya. Jadi kalau di short run itu bisa kadang melengkung gitu ya. Asumsinya kan kita coba lihat yang di jangka pendek, jangka panjang, yang di ADAS itu. Ya. Jadi ini asumsinya di short run gitu. Karena dia langsung respon ya sebetulnya. Karena dalam jangka panjang sebetulnya bentuknya nggak seperti ini nanti. Oke ya, di LM-nya. Nah, jadi di sini di bagian B ini misalnya Bank Indonesia atau di sini mah The Fed ya, mempertahankan tingkat bunga konstan ya dengan mengurangi jumlah uang beredar di sini nih. Kan dia ingin gitu ya. Dia ingin, aduh ini baterainya mau habis ya. Aduh habis, mudah-mudahan ini terakhir sepertinya ya. Oke. Mohon maaf nanti kalau misalnya tiba-tiba memang betul-betul habis gitu ya. Ini tolong nanti dipelajari saja ya bab 11 ya sampai akhir aja. Gitu ya. Jadi kaitannya ADAS-nya, ISLM dan ADI sebetulnya belum kejawab ini gitu ya. Sebetulnya. Oke. Nah, ini dia kan tingkat suku bunganya tetap nih di sini nih, belum ada perubahan tingkat suku bunga nih. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa misalkan Bank Indonesia menginginkan tingkat suku bunga tidak berubah, gitu kan ya. Tuh. Nah, akan tetapi gitu ya, kalau misalnya Bank Indonesia atau The Fed misalkan mempertahankan tingkat suku bunga misalnya di sini di R1, ini akan mengurangi pendapatan masalahnya gitu. Jadi misalkan kita di titik A nih, awalnya kan di sini ada kenaikan pajak mendorong IS ke sini, kemudian The Fed mempertahankan tingkat suku bunga di sini. Berarti kan di sini di titik B ini betul bahwa tingkat suku bunga tidak berubah di sini, ya. Tapi masalahnya ini akan mengurangi pendapatan nasional. Misalkan andaikan di sini adalah Y1 dan di sini adalah Y2, gitu kan ya. Ini berubah. Nah, sementara kan harusnya gitu kan ya, kita menginginkannya inginnya pendapatannya kan tetap ada di kondisi terbaiknya gitu kan ya, di steady state gitu kan. Dulu Anda mungkin di endogenous growth theory kan ada mengenai steady state gitu ya. Ya di sini oleh karena itu gitu kan ya, bagaimana supaya pendapatan nasional gitu ya itu tidak berubah. Kalau misalnya seperti itu, kalau kebijakan dari Bank Indonesia misalkan ingin mempertahankan pendapatannya tidak berubah akibat adanya kenaikan pajak tadi, gitu kan ya, maka dia
otomatis harus menurunkan tingkat suku bunga di sini. Gitu. Kalau dia tetap ingin mempertahankan Y. Gitu ya. Nah, di sini jadi a tax increase shift the yield curve di sini kan. Kemudian and to hold income constant, the Fed expands the money supply. Jadi dia harus meningkatkan jumlah penawaran uangnya, gitu kan ya. Dan di sini dan mau tidak mau, gitu kan ya, mau tidak mau dia harus mengubah tingkat suku bunganya. Jadi yang tadinya misalkan di sini kan di sini ya yang awalnya dia di sini tingkat suku bunganya dia harus turun ke titik ini, gitu. Dan sehingga dia tidak mengubah tingkat pendapatannya, begitu. Gitu ya. Itu tergantung makanya kebijakan misalnya dari pemerintah, misalnya mengeluarkan kebijakan itu tergantung capaian yang ingin diperolehnya, gitu ya. Kalau misalkan dia tetap ingin mempertahankan tingkat suku bunga tetap, gitu kan ya, dia harus dikompensasi, harus ada sacrifice-nya, gitu kan, harus ada pengorbanannya, gitu kan. Pengorbanannya apa? Dia harus mengurangi Y-nya pasti akan berkurang ke sini akibat adanya kenaikan pajak tadi. Jadi kalau misalkan betul bahwa misalnya kalau misalkan perubahan kebijakannya itu adalah stand alone misalkan ya. Jadi kalau misalkan dari pajak aja gitu kan ya, tanpa ada perubahan di sisi fiskal yang lainnya, misalkan diskresinya tidak terjadi, misalnya tidak ada perubahan di pengeluaran pemerintah misalnya ya. Kalau hanya pajak aja yang berubah kan prosesnya seperti ini. Kecuali kalau misalnya ini dikompensasi bahwa peningkatan pajak ini dikompensasi oleh misalnya peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, misalkan ya, mungkin penurunan si pendapatan nasional itu tidak sampai ke sini, gitu kan ya, tadi ya, sampai ke sini, gitu. Karena nanti ada net effect itu, net effect maksud saya, net effect dari multiplier yang diciptakan dari masing-masing perubahan itu, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan besarnya penurunan akibat penurunan pendapatan akibat kenaikan pajak berapa, kemudian nanti dihitung juga misalkan berdasarkan peningkatan pengeluarannya, gitu kan ya. Mungkin net effect-nya adalah balance, misalkan sehingga tidak mengubah adanya pendapatan nasional, gitu kan, perubahannya tidak berubah, gitu kan ya. Nah begitu. Nah ini tentunya pasti kebijakan-kebijakan ini responnya berbeda-beda, gitu kan ya. Maksudnya apa? Pemerintah misalkan mengapa pajak harus dinaikkan, mengapa pengeluaran pemerintah harus naik juga, itu berdasarkan asumsi-asumsi makroekonomi yang terjadi. Misalnya, misalkan dari sisi moneter misalnya, kita akan melihat bagaimana misalnya perubahan dari interest rate, sensitivity terhadap permintaan uang itu seperti apa misalnya, gitu ya. Kalau misalkan sangat-sangat elastis, sangat-sangat sensitif, misalkan, kan itu nanti perubahannya mungkin agak berbeda, gitu. Bukan perubahan, kebijakannya agak berbeda. Karena nanti kalau misalnya sangat sensitif, misalnya sampai misalnya si suku bunga itu tidak merespon terhadap permintaan uang, gitu kan ya, maka akan terjadi trap namanya, atau yang dinamakan dengan liquidity trap namanya. Jadi jebakan likuiditas, gitu kan ya, seperti itu. Jadi pasti akan dilihat kondisinya seperti itu, ya. Nah, untuk memperkaya pengetahuan Anda, misalnya bagaimana sih yang sebenarnya terjadi, misalkan ya, terkait dengan kurva ISLM ini, kemudian kaitannya dengan tax rate, misalkan ya, tax rate, interest rate, Anda bisa searching jurnal misalkan dengan kunci, misalkan kata kunci sensitivity of interest rate, gitu kan ya, misalkan to money demand, misalkan, gitu kan, bisa Anda bisa cari, gitu kan, seperti itu. Banyak kok, gitu kan ya, dan ingin misalkan tahu misalkan bedanya di sensitivitas permintaan uang terhadap suku bunga misalkan di negara berkembang dan negara maju juga ada, gitu kan, karena yang seperti saya sampaikan minggu lalu itu sangat-sangat berbeda, karena kan di developing countries itu kan lebih banyak
perekonomian itu didukung oleh sektor-sektor yang masih subsisten gitu kan ya. Hanya di perkotaan-perkotaan saja barangkali yang sudah literasi ekonomi, literasi keuangan itu sudah meningkat gitu. Itu ya. Oke, kita masih punya baterai nih saya. Oke. Oke, sebentar. Kalau ini macroeconometric model. Policy analysis with macroeconomic model. Oke, kalau Anda udah dapat ekonometrik belum ya? Kuliah ekonometrika belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Oke, berarti Anda udah tahu ya makroekonometrik sama mikroekonometrik ya? Sudah ya? Sudah tahu bedanya? Ini mah saya sebetulnya nggak akan bahas, cuman saya melihat ini. Saya Kalau pengen aja. Kalau cakupannya sih belum pernah didefinisikan secara jelas mana yang makroekonometrik sama mikroekonometrik. Soalnya bahasan utama kita itu seingat saya dari kemarin semester ini fenomena ekonomi terus ngeliat korelasinya, Bu. Lebih ditekankan ke statistiknya daripada ekonomi ini, teori ekonominya. Atau bisa menduga apa itu makroekonometrik? Dari istilahnya bisa diduga, Bu. Coba gimana, Fadil? Misalnya kalau misalnya ada faktor-faktor komponen dari ISLM misalnya yang berubah dari government spending, lalu kita cara menghitungnya gimana itu termasuknya ke makroekonometrik kan? Secara umum apa tuh? Kali ini kan yang barusan secara spesifik ya. Jadi bedanya makroekonometrik dengan mikroekonometrik apa ya? Ekonometrik itu sendiri adalah penerapan matematika dalam konteks ilmu ekonomi. Makro-mikronya itu tergantung ke cakupannya apakah negara atau negara secara keseluruhan atau firma-firma bisnis kalau misalnya mikroekonometrik. Oke. Sebentar, berarti saya jelasin dikit ya, karena ini pengetahuan aja, takut Anda salah memahami. Oke. Jadi gini, dalam analisis ekonometrik itu kan nanti ada analisis bisa dibagi dua ya, tergantung data yang digunakan. Ada makroekonometrik jika data-datanya adalah data agregasi, kan ini datanya agregasi kan, suku bunga, kemudian GDP, kemudian apalagi harga gitu kan ya, kemudian pengeluaran pemerintah, itu kan data-data agregasi semua. Nah, oleh karena itu, karena dia jenis datanya jenis data agregasi, maka disebutlah makroekonometrik. Ya. Nah, sementara kalau mikroekonometrik adalah analisis ekonometrik yang menggunakan data-data dari individu, gitu kan ya, dari individu untuk melihat perilakunya. Nah, itu mikroekonometrik. Jadi bukan betul bahwa variabel-variabelnya bersifat makro, gitu kan ya. Tapi sebetulnya inti dari perbedaan makroekonometrik dan mikroekonometrik itu adalah data yang digunakan, gitu ya. Jadi di makroekonometrik itu adalah data agregasi, gitu ya. Sementara dalam mikroekonometrik datanya adalah data individu, gitu. Itu bedanya, ya. Gitu. Data individu itu siapa? Data individu tuh misalnya di mikroekonometrik itu kan, ini kalau di makroekonometrik kan sudah jelas. Oh iya, pengeluaran pemerintah, pajak, gitu kan, itu data agregasi. Sementara kalau di mikroekonometrik misalnya, kita ingin melihat perilaku seseorang. Misalnya, bagaimana perilaku kesehatan, misalkan di kesehatan di masyarakat Indonesia, misalkan. Kita mempunyai data, ada yang namanya Indonesia Family Life Survey, IFLS tuh. Gitu ya. Nah, di IFLS itu dia bisa melihat bagaimana misalnya perilaku seseorang terhadap permintaan pendidikan misalnya. Apakah misalnya kemudian atau misalnya ingin melihat track record seseorang misalkan ya dari sisi prestasinya misalkan ya. Kemudian kaitannya dengan latar belakang sosioekonomiknya misalkan ya, itu bisa. Jadi lihat misalkan
data seseorang, data individu, gitu kan, itu di-track, gitu kan, di-tracking dan di-tracing, gitu ya. Jadi bagaimana perilakunya dia, misalkan, oh iya, orang yang mempunyai orang tua dengan penghasilan yang tinggi, misalnya, dia akan cenderung memilih sekolah, misalnya negeri atau swasta, misalkan, kan gitu, itu perilaku kan, itu bisa dilihat, gitu kan ya. Nah, dengan data-data mikro tadi, gitu kan ya, dengan data yang disebutnya mikrodata, gitu kan ya. Kan kalau ini makrodata, gitu kan ya. Kalau ini juga ada mikrodata. Nah, kalau Anda mengetahui ada yang namanya big data, gitu kan sekarang, gitu kan ya. Nah, ada juga istilah itu adalah mikrodata, gitu ya. Mikrodata itu data mikro, ya, atau data mikro yang menyediakan data terkait informasi individu atau rumah tangga, itu namanya mikrodata. Untuk Indonesia mikrodata itu ada IFLS yang saya sebutkan tadi, ada juga yang namanya Susenas, Survei Sosial Nasional Indonesia, Sosial Ekonomi Indonesia, ya nasional maksud saya. Kemudian Sakernas, Survei tenaga kerjaan nasional, gitu kan ya. Itu Sakernas, itu juga mikrodata. Jadi dengan menggunakan data-data mikro itu kita bisa juga menganalisis suatu perilaku dari individu, gitu ya. Misalkan kalau Sakernas ketenaga kerjaannya seperti apa, misalkan kan kalau di makro kita hanya tahu misalkan begini, unemployment misalkan, tingkat kesempatan kerja. Kita tidak bisa melihat misalnya ketika mendefinisikan seseorang yang bekerja, kan kita hanya tahu bahwa orang itu bekerja gitu kan ya, bekerja atau tidak bekerja, sehingga bisa dihitung apakah dia nanti tergolong pengangguran atau bekerja kan gitu ya. Nah, sementara di mikrodata kita bisa tahu, oh dia misalkan bekerjanya si A ini berapa lama dalam seminggu gitu kan, itu bisa ketahuan gitu ya, karena datanya tersedia. Nah, itu barangkali ya, ini hanya sekilas aja, pengetahuan aja bagi Anda nanti bahwa data-data itu, ya, data-data sekunder itu tidak hanya data-data makro, gitu kan ya, tetapi data-data mikro juga tersedia, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti skripsi, data sekunder hanya misalnya hanya memahami, oh itu hanya di makro aja, enggak gitu ya. Jadi nanti ada data-data mikro yang bisa Anda utilisasi. Gitu. Kayak gitu ya. Nanti ini bisa dibaca oleh Anda. Oke. Nah, oke. Saya kira saya sepertinya kalau ini dilanjutkan agak nanggung ya. Ini baterainya udah kucap-kicep. Namanya kucap-kicep, berkedip-kedip ya. Jadi sepertinya saya kira untuk penjelasan dari saya kira cukup dulu gitu kan ya. Nah, tugas Anda adalah Anda memahami, sebentar saya cek ya, supaya masih ada waktu nih sebelum ditutup. Nah, ini nih, ISLM as a theory of the aggregate demand-nya, gitu ya. Jadi sebetulnya ini intinya ya, yang tadi saya ingin sampaikan itu. Tapi nggak keburu karena harus ada pengantar dulu ya. Jadi coba ini Anda pahami, dulu ya baca. Coba dibaca minggu depan, saya cek ya pemahaman Anda. Sebelum dilanjutkan ke model Fleming-nya, akan saya cek dulu ini, gitu ya, pemahaman Anda. Gitu. Oke. Saya kira tugasnya tugas baca, ya tugas baca. Kemudian minggu depan akan saya ceknya secara random, ya. Jadi bagaimana pemahaman Anda? Apakah pemahaman Anda sudah sampai, gitu kan ya, terhadap materi ini, gitu kan? Kalau misalkan sudah, kita bisa dilanjutkan ke model Fleming-nya, gitu ya. Ini coba dipahami ya. Jadi di sini tadi ya pengantarnya. Bagaimana loh, kok kenapa dengan AD hubungannya ya? Nah, itu tadi pengantarnya sudah saya sampaikan di awal ya. Gitu. Kan ini sudah ke AD ya, di sini ini ada AD-nya. Nah, ini kemudian, nah kalau ini sebetulnya the Great Depression itu adalah hanya ingin menunjukkan bahwa, bahwa munculnya analisis ISLM ini karena kan
adanya perpotongan kinesian itu ya di situ. Jadi ingin menjelaskan bahwa oh, betul nggak sih gitu kan ya, bahwa misalkan ketika hubungan suku bunga dengan pendapatan itu benar nggak gitu. Nah ini dijelaskan di sini. Kemudian satu lagi barangkali karena saya tidak menjelaskan secara matematis gitu kan ya. Nah matematisnya itu ada di appendix ya di sini sebentar. Harusnya sih ada ya di appendixnya. Kalau di bukunya ada sih sebetulnya ya di appendix itu. Sebentar. Kalau di buku lama ada di appendix. Sebelum ke model claiming itu ada appendixnya. Oke, coba Anda kalau misalkan masih penasaran bagaimana menurunkannya gitu kan ya. Dari kurva-kurva yang tadi secara matematis sebetulnya ada di buku lama itu di appendixnya ada. Kan ya bagaimana misalnya kurva IS diturunkan gitu kan ya. Kemudian nanti kurva LM juga diturunkan, di situ ada gitu ya. Coba di ini aja, dipelajari aja. Gitu. Oke, saya kira begitu ya. Ini sudah nggak memungkinkan lagi. Dan mohon maaf seperti tidak ada tanya jawab dulu ya. Tapi Bu, sebentar aja. Berarti minggu depan kita cuma bahas ini aja kan? Dari yang sudah kita pahami, terus lanjutin materinya. Iya, tapi saya akan ceknya secara random ya nanti. Ya. Tapi materinya Bu, setelah kita ngecek bakal ada lanjutan lagi nggak? Atau yang tadi Ibu sebut-sebut aja dulu materinya? Sepertinya itu dulu ya dari yang tadi 11.2 itu ya kaitannya ISLM dengan AD, kemudian sampai akhir aja ya, sampai akhir sebelum kesimpulan gitu, sampai situ ya. Jadi self study dulu ya sementara gitu. Kemudian bisa kita lanjutkan ke model framing, karena kalau misalkan tidak dilanjutkan ke yang model framingnya sepertinya waktunya tidak, udah mau habis nih. Kalau model framingnya tidak dibahas minggu depan, kita akan waktunya akan defisit gitu ya, nggak mungkin kecapai semua materinya gitu. Itu barangkali ya, mohon maaf sekali lagi ya. Baik Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ini hadir semua? Sebentar, saya cek dulu. Hadir semua nggak? Iya Bu, hadir semua. Hadir semua, oke, baik. Nanti saya minta tolong ke Inka ya, untuk di spotnya. Tapi belum saat ini, sekarang kayaknya ini habis baterainya. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ibunya udah keluar. Kasihan banget. Padahal ada yang enggak. Record matiin guys.